Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dengan taufiknya, dengan karunia-Nya kembali kita bisa hadir duduk di majelis ilmu melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Balfadal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke pembahasan yang berkaitan tentang sholat ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang syarat wajibnya sholat. Sekarang kita masuk ke perkataan dari penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan wa yajibu 'alal waliyyi an ya'mura as-sabiyya biha li sab'i sinin. Wajib bagi seorang wali. Nah, hukum wajib di sini terbagi menjadi dua. Pertama, wajib kifai atau fardu kifayah, yang apabila dilakukan oleh salah satu maka gugur kewajiban bagi yang lain. Juga bisa bermakna wajib aini, fardu ain, yang kalau ditinggalkan oleh setiap individu maka berdosa. Nah, wajib kifai itu apabila ditinjau dari keseluruhan wali. Wali dari anak-anak. Nah, siapa yang menjadi wali? Yang jadi wali itu adalah usul. Usul itu berarti bapak, kakek, terus ke atas. Ya, itu namanya wali. Ya, usulul dzakar wal unsa. Jadi bapak, ibu, ini ya. Jadi usulus zakar ya. Maksudnya wali itu yang dari kalangan laki-laki. Berarti bapaknya, kakeknya, uyutnya murni dari jalur laki-laki ke atas. Itu wali. Nah, apabila salah satu dari mereka telah memerintahkan anak yang umurnya 7 tahun untuk sholat, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Contoh misalnya, kakeknya yang nyuruh sholat, maka gugur kewajiban bagi bapaknya. Ini kalau ditinjau dari keseluruhan wali, ya. Tapi kalau ditinjau secara khusus kepada bapaknya, karena yang dia tinggal satu rumah bersama anak tersebut, bisa menjadi fardu ain. Jadi yajibu 'alal wali, wajib bagi seorang wali, terutama ayah dari seorang anak, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, ayya'mura biha, untuk memerintahkan anak tersebut sholat li sab'i sinin, ketika usianya 7 tahun. Sempurna 7 tahun. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin, kata Nabi. Perintahkan anak-anak itu untuk sholat ketika usia mereka sampai 7 tahun. Wa idza balagha ashrin, ya, wa idza balagha asyra sinin, apabila telah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, kalau enggak mau sholat pukul. Jadi di sini ya, berdasarkan hadis ini maka terdapat kewajiban terutama bagi seorang bapak untuk memerintahkan anaknya yang laki-laki ataupun perempuan mengerjakan sholat ketika usianya sempurna 7 tahun. Wa yadribahu ala tarkiha li ashrin, kemudian dipukul kalau meninggalkan sholat ketika usianya 10 tahun. Nah, 10 tahun ini apakah
sempurna 10 tahun atau ketika tengah-tengah pertengahan 10 tahun ya, baru boleh dipukul. Maka jawabannya adalah ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, menurut ya Al-Imam Ibnu Hajar itu dipukulnya setelah sempurna 10 tahun. Jadi kalau setelah sempurna 10 tahun nggak mau sholat baru boleh dipukul. Ya, tapi kalau menurut Al-Imam Ar-Ramli itu di tengah-tengah pertengahan 10 tahun. Walaupun belum sempurna 10 tahun tapi udah pertengahan 10 tahun nggak mau sholat dipukul. Tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai, yang menyakiti. Ya. Was-sabiyatu kas-sabi. Nah, anak perempuan itu hukumnya sama dengan anak laki-laki. Memang tekstual hadisnya itu anak laki-laki. Muru as-sabiyah kata Nabi, perintahkan anak laki-laki. Bukan berarti anak perempuan nggak perlu diperintahkan. Tetap diperintahkan juga untuk sholat ketika usianya 7 tahun, dipukul kalau nggak sholat ketika 10 tahun, sama seperti anak laki-laki. Makanya saya mengatakan was-sabiyatu kas-sabi. Anak perempuan sama hukumnya seperti anak laki-laki. Kemudian beliau mengatakan wa idza balagha as-sabiyyu, apabila seorang anak telah balik, au taharatil haidu awin nufasa'u, atau wanita haid atau wanita yang nifas telah suci, au afaqal majnunu, atau orang gila sadar, qabla hurujil waqti, sebelum keluar waktu salat, sebelum habis waktu salat, biqadri takbiratin, ya dengan kadar dia bisa untuk melakukan takbiratul ihram. Jadi ketika seorang anak balik, ya balik, atau ada wanita haid suci, wanita nifas suci, orang gila kembali akalnya, ya sebelum habis waktu sholat, dengan kadar dia bisa takbiratul ihram, maka wajaba qada'u tilkas shalah, wajib hukumnya untuk mengqada' salat tersebut yang dia dapati dalam keadaan balik atau dalam keadaan suci setelah haid, nifas, atau setelah kembali akal, sebelumnya gila, maka wajib mengqada' salat tersebut. Contoh misalnya, ya, seorang anak, ya, ketika zuhur, ya, sebelum masuk asar, pas waktu yang didapatkan untuk takbiratul ihram itu masih zuhur, setelahnya langsung asar, balik dia, balik, maka wajib hukumnya mengqada' salat zuhurnya, wajib mengqada' salat zuhurnya. Wa yajibu aidan qada'ul fardi alladhi qablaha idza kana zuhran aw maghriban. Nah, wajib juga hukumnya mengqada' salat fardu yang sebelumnya apabila salat itu zuhur atau maghrib. Maksudnya adalah salat yang bisa dijamak. Salat yang bisa dijamak. Artinya misalnya kalaupun dia enggak balik ketika waktu zuhur, baliknya setelah masuk waktu asar, asar dan zuhur itu bisa dijamak enggak? Bisa. Maka wajib juga dia mengqada' salat zuhur, karena antara asar dengan zuhur bisa dijamak. Atau misalnya baliknya pas waktu isya, pas masuk waktu salat isya, berarti maghrib belum balik, wajib nggak hukumnya mengqada' maghrib? Wajib, karena antara maghrib dengan isya bisa dijamak. Ya. Jadi intinya salat-salat yang bisa dijamak maka wajib untuk diqada'. Kalau ada wanita haid suci, ya ketika isya maghribnya wajib diqada', wajib, berarti diqada' bersama salat isya dijamak. Ketika sucinya asar, maka zuhur pun wajib diqada'. Ini penting karena kadang-kadang wanita lali dari hal-hal semacam ini. Dikira yang wajib adalah asar doang karena sucinya di waktu asar. Nah, padahal kalau sholat itu bisa dijamak, maka wajib mengqada' sholat yang sebelumnya, seperti sholat zuhur dan maghrib tadi.
Bagaimana kalau sholatnya nggak bisa dijamak? Misalnya seperti sholat subuh. Baliknya atau sucinya jam 6 pagi. Wajib nggak mengkodok sholat subuhnya? Tidak. Karena sholat subuh tidak bisa dijamak. Nah, seperti itu. Wa idza dakhala al-waqtu wa madha qadru ma yu'adda fihi al-fardu summa hadatil mar'atu aw nafisat aw junna qabla as-salati wajaba qada'u tilka shalah. Begitupun apabila telah masuk waktu sholat, kemudian telah berlalu waktu yang kadarnya itu bisa dia tunaikan sholat tersebut tapi belum menunaikannya. Misalnya masuk waktu zuhur, ya 15 menit kemudian, ya setelah masuk waktu zuhur 15 menit kemudian, itu kan masih memungkinkan untuk sholat. Ya, dari masuk waktu zuhur sampai 15 menit kemudian, tapi wanita ini enggak sholat. Kemudian haid. Tiba-tiba keluar haidnya. Maka wajib dia mengkodok sholat zuhur tersebut. Kenapa? Karena dia mendapati waktu zuhur dalam keadaan suci. Dan ada waktu untuk melakukan sholat tapi diakhirkan kemudian haid, maka wajib mengkodok sholat zuhur tersebut. Begitupun kalau ada orang ya akalnya masih ada, masih sadar gitu. Setelah masuk waktu zuhur 15 menit kemudian gila misalnya. Gila. Ya. Lalu beberapa hari atau beberapa bulan kemudian kembali akalnya. Jadi waras. Berarti sholat zuhur sebelumnya wajib dikodok enggak? Wajib. Kenapa? Karena dia mendapati waktu zuhur itu dalam keadaan berakal. Ini. Kemudian Syekh mengatakan wayajibu 'alal aba'i wal ummahati. Wajib bagi orang tua, baik bapak ataupun ibu dari seorang anak, wa sayyidil abid, tuan dari seorang budak, ta'limu auladihim as-sighari, mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil, budak-budak mereka, ma yajibu alaihim ba'da bulugihim, hal-hal yang wajib bagi mereka setelah usia balik. Jadi anak-anak itu sebelum balik sudah wajib diajarkan hal-hal yang harus mereka lakukan ketika balik. Sholat, puasa, dan semacamnya. Ya, dari semenjak usia tamyiz, ya, itu sudah wajib bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka hal-hal yang wajib dilakukan setelah balik. Wajibnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga mereka dari api neraka? Disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dan juga oleh al-Imam Al-Mujahid, al-Imam Al-Qatadah Ibnu Du'amah mengatakan, allimuhum ma yanjuna bihi minan nar. Ajarkan mereka hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Apa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka? Kata Nabi, melakukan hal-hal yang fardu. Ya, karena manusia itu, mukmin itu dibagi 3. Ya, ada yang namanya muktasid. Muktasid itu adalah orang-orang yang membatasi diri dengan hal-hal yang wajib saja. Maka Nabi mengatakan orang-orang semacam ini masuk surga, selamat dari neraka. Kalau membatasi diri dengan melakukan hal-hal yang wajib. Berarti dari sini dipahami apa yang bisa menyelamatkan dari neraka, menjalankan hal-hal yang fardu. Kemudian yang kedua ada namanya sabiqun bil khairat. Ya, yaitu apa? Orang-orang yang menjalankan yang wajib dan sunnah. Ini orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Baru yang ketiga namanya zalimun li nafsih. Orang yang zalim terhadap dirinya dengan cara meninggalkan yang wajib, ya, melakukan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah, maka ini yang diancam dengan neraka.
Jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari neraka. Caranya kata sahabat Ali, kemudian seorang tabi'in bernama Mujahid dan Qatadah ibnu Du'amah mengatakan, ajarkan mereka, didik mereka dengan hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Ini kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang ibu ya, untuk menjaga ya anak-anak mereka. Karena juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in ya wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi dari skala kecil ya, seorang suami adalah pemimpin ya bagi keluarganya, seorang ibu adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang ada di dalam rumahnya. Setiap di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa yang kita ya pimpin, yang kita kelola, yang kita ayomi. Maka didiklah mereka dengan hal-hal yang wajib mereka tunaikan, yang wajib mereka lakukan setelah usia mereka balik. Apa aja contohnya? Minat taharati wassalati wasyami wa ghairi dzalik. Ya, berupa ajarkan mereka cara wudu yang benar. Sekarang coba kalau lihat anak-anak Pak, ya wudu itu kadang-kadang hanya sekedar basuh muka, itu pun enggak sempurna, wajahnya terbasuh. Ya, berarti kalau sampai mereka terus seperti itu wudunya, ketika usianya balik, yang paling pertama dimintai pertanggungjawaban siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Sholat, kadang-kadang sholat ya masih bermain, ya tidak memperhatikan rukun, tumakninah dan semacamnya. Kalau sampai balik masih seperti itu sholatnya, yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali adalah kita sebagai orang tua. Puasa, kalau anak dibiarkan tidak puasa ketika Ramadan, nggak dididik, kemudian setelah balik terbiasa nggak puasa, kita yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga mereka, ya, melindungi mereka dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Kemudian juga wa yu'arrifuhum tahrimaz zina wal liwat, kata beliau, dan wajib mengajarkan, mengenalkan kepada anak-anak itu apa saja yang haram, jangan sampai dilakukan. Contohnya seperti zina. Ya, kenapa zina dan liwat disebutkan sebagai contoh? Karena ini akan menjadi sesuatu yang banyak terjadi di akhir zaman. Zina itu dianggap lumrah. Bahkan di Bekasi itu mungkin terbesar ya kasus LGBT-nya. Itu di Bekasi. Anda baca di berita itu di Bekasi itu udah mengerikan kasus liwat, kasus LGBT ini, waliyadzubillah. Maka dari kecil anak-anak itu harus udah diajarkan bahaya, haramnya perbuatan zina, haramnya perbuatan liwat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ini diajarkan kepada anak. Bahaya pacaran, haramnya pacaran, ya, karena itu akan menjadi wasilah perantara untuk jatuh dalam perbuatan zina. Ajarkan ayat ini, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Ya, tidaklah orang berzina ketika dia berzina itu ada iman, maksudnya imannya kempes pasti. Jadi orang ketika jatuh dalam perbuatan zina, imannya kempes. Ya, kempes. Maka bisa hilang malah. Bisa hilang kalau sampai menghalalkan. Kalau sampai menghalalkan. Waliyadzubillah. Kemudian juga jelaskan bahaya liwat. Liwat ya, yaitu berhubungan melalui dubur, baik itu laki-laki ataupun perempuan, masuk dalam kategori liwat. Tidak ada bedanya, entah itu duburnya laki-laki atau perempuan, tidak ada bedanya, termasuk liwat, hukumnya haram.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut. Kaum Lut. Ya. Juga termasuk liwat, tapi namanya liwat sagir atau liwat yang kecil, itu berhubungan badan dengan istri melalui dubur. Itu masuk liwat. Bedanya kalau dengan istri itu tidak ada hukuman hadnya. Ya, tidak ada hukum hadnya, kita diminta bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan dengan istri, apalagi sesama jenis, wal iyadzubillah, maka ini yang ada hukum hadnya. Ya. Pelaku dan objeknya disuruh apa? Faktuluh, kata Nabi, disuruh bunuh, karena ini menjadi penyakit yang bisa menyebar, wal iyadzubillah. Dalam hadis Nabi mengatakan, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah tidak akan pernah melihat kepada seorang laki-laki dengan tatapan kasih sayang, justru Allah akan melihat kepadanya dengan tatapan murka ketika dia mendatangi laki-laki atau perempuan dari duburnya. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yazubillah. Jadi anak-anak itu dari kecil harus diajarkan bahaya penyakit-penyakit semacam ini, ya, supaya tumbuh dalam keadaan takut, tumbuh dalam keadaan iman. Karena banyak, ya, kasus-kasus perzinaan LGBT itu bisa jadi karena kurangnya perhatian keluarga atau bapak ibu terkait tentang edukasi bahaya semacam ini. Apalagi konten-konten, ya, yang sekarang itu banyak yang mengarah kepada hal-hal semacam itu, menganggap lumrah, menganggap biasa. Bahkan udah mulai ada kampanye-kampanye dari mereka, ya, orang-orang yang melegalkan LGBT supaya itu dianggap lumrah. Maka kita harus benar-benar membentengi anak-anak kita, mengajarkan mereka, mengingatkan mereka tentang bahaya-bahaya semacam ini. Kemudian contoh juga wassariqati, ya, ajarkan mereka, kenalkan mereka tentang haramnya mencuri. Ya, dari kecil itu udah diajarkan haramnya merampas, mengambil hak orang lain. Ya, nggak tahu, mungkin karena kurangnya perhatian pendidikan dari kecil tentang bahaya zalim merampas milik orang lain, maka tumbuh banyak para koruptor itu. Kalau diajarkan, ya, dibacakan ayat-ayat tentang ancaman pelaku maling, pencuri, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya, ya, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Jadi anak-anak itu kalau udah diajarkan dari kecil, itu diperingatkan bahaya, haramnya, ancaman pelaku-pelaku dosa semacam ini, insya Allah mereka akan tumbuh dalam keadaan iman. Tapi karena kelalaian kita, bahkan kita mencontohkan, atau kita sendiri yang, ya, suka zalim kepada orang lain, memakan harta orang lain secara zalim, akhirnya anak-anak pun tumbuh dalam kehilangan berkah. Waliyatubillah. Ya, maka lihat kasus-kasus begal itu kan banyaknya anak-anak muda sekarang yang jadi begal, usia SMP, SMA. Wasyurbil khamri wal muskiri, juga ajarkan kepada anak-anak bahaya atau haramnya minum khamr, ya, dan segala hal-hal yang memabukkan, termasuk, ya, obat-obat terlarang. Karena ini semua merusak generasi, ya. Ummul khaba'is khamr itu, jadi induknya segala keburukan. Kalau orang udah minum khamr, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi pencuri, tidak menutup kemungkinan akan menjadi penzina, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi pembunuh gara-gara khamr ini. Jadi harus diingatkan, jangan sampai mereka mendekati hal-hal semacam ini. Wa tahrimil kadhibi qalilihi wa katsirihi,
Juga anak-anak itu diajarkan, diingatkan bahayanya dusta, sedikit ataupun banyak. Dusta itu apa jamaah sekalian? Dusta itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Itu dusta. Ya, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang sesuai realita dan faktanya, maka jujur namanya. Ya. Dusta itu bukan hanya terjadi di ucapan, tapi juga di perbuatan. Kadang-kadang kita yang mengajarkan anak-anak untuk dusta. Ya. Kalau kamu ya nilainya bagus, tak belikan ini, tapi nggak dibeliin. Ya, nah sini uangnya, uang THR-nya saya simpan. Orang bapaknya simpan, ibunya simpan, tapi dipakai, nggak dibalikin. Ya. Ketika anaknya, mana uangnya? Buat apa? Masih disimpan, tapi udah habis. Nah, jujur aja. Kadang-kadang kita yang mengajarkan mereka kedustaan tanpa sadar. Kalau enggak perbuatan kita, Assalamualaikum, ada bapaknya. Ntar kalau ada yang nanya, bilang bapak enggak ada. Gitu. Padahal ada di dalam. Ya. Jadi karena hal-hal semacam itu dianggap biasa dan akhirnya tumbuh dalam keadaan berdusta. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalu ahadun yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzdzaba. Orang itu senantiasa berdusta sampai dicap sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dusta akan melahirkan dusta berikutnya. Haram hukumnya dusta apabila disengaja. Bahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wailun, celaka. Wail itu doa bil halak, didoakan dengan kebinasaan. Sebagian lagi mengatakan wail itu wadin finari jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam itu wail. Wailun liman yuhaddisu, celaka, binasa, neraka bagi orang yang bercerita, fayakdzibu, kemudian dia dusta dalam omongannya, dalam ceritanya, liyudhika bihil qaum, agar orang lain tertawa. Jadi bikin lelucon, bikin ya candaan, tapi unsurnya dusta, isinya dusta agar orang lain tertawa. Diancam oleh Nabi dengan wail, dosa besar, apalagi yang disengaja, yang sudah persiapkan, yang sudah direncanakan. Itu dusta dalam ucapan, dusta dalam perbuatan pun ada. Apabila perbuatan ini tidak sesuai dengan hati. Makanya orang-orang munafik itu pendusta semua. Kenapa? Karena mereka bertindak tidak sesuai dengan isi hatinya. Mereka menampakkan iman tapi hatinya kufur. Itu dusta dalam tindakan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menyampaikan arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 sifat ini, siapapun yang ada dalam dirinya 4 sifat ini, maka dia munafik yang murni, kata Nabi. Man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau salah satu ada dari 4 sifat ini, maka berarti ada sifat munafik dalam dirinya. Apa itu? Idza tamana khana. Kalau diberikan amanah, dipercayai, dia berkhianat. Dan ya hal yang pertama kali hilang dari umat ini, kata Nabi di akhir zaman, adalah al-amanah. Amanah. Wa idza haddatsa kadzaba. Ini yang kedua. Kalau dia berbicara, dusta. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, maka dia menyelisihinya. Wa idza khasama fajara. Kalau berselisih maka dia berbuat fajir, ya berbuat zalim, menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawannya, tidak berlaku adil. Nah, ini orang-orang sifat-sifat kemunafikan. Intinya di sini kedustaan itu adalah bagian dari kemunafikan. Maka anak-anak diajarkan dari kecil, dididik supaya menjadi orang-orang yang jujur, jangan tumbuh dalam
penuh kedustaan. Kemudian wal ghibati, selanjutnya juga ajarkan kepada anak-anak tentang haramnya ghibah. Ini kan semua kasus-kasus yang menjadi sesuatu yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Mulai dari zina, liwat, mencuri, minum khamar, berdusta. Ini fenomena sosial semua ini. Maka harus diajarkan anak-anak bahaya hal-hal semacam ini. Termasuk ghibah, bergunjing. Ya, mengomongkan orang lain. Ya. Jadi ghibah itu apa? Dzikraka akhaka al-muslima bima yakrah. Anda menyebut tentang saudara Anda yang muslim dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Meskipun Anda jujur dalam hal tersebut sesuai dengan fakta. Tapi ketika kita membicarakan orang lain yang mana orang itu tidak suka dibicarakan dengan hal tersebut walaupun faktanya seperti itu, maka termasuk ghibah. Dosa lisan yang paling berat itu dusta dan ghibah. Haram, ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Janganlah salah seorang atau sebagian di antara kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan. Apakah kalian suka doyan memakan daging saudara mereka sendiri yang sudah jadi bangkai? Jadi begitu kejinya, begitu menjijikkannya ghibah itu diibaratkan makan bangkai saudara kita sendiri. Ya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah karena Allah Maha menerima taubat kita dan Maha penuh kasih sayang kepada kita. Kemudian juga wan namimati. Ya, ajarkan kepada anak-anak tentang bahaya namimah, melakukan adu domba. Ini. Jadi fulan berkata tentang Anda begini-begini. Jadi menukilkan ucapan orang lain ya dalam rangka untuk mengadu domba, itu namimah. Ya. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba ini. Ya. Ini fenomena sosial ini semua. Maka anak-anak harus diperingatkan bahaya-bahaya dari dosa-dosa yang merusak ini. Kemudian Syekh mengatakan wa yu'allimuhum annahum bil bulugi yadkhuluna fit taklif. Ajarkan kepada anak-anak bahwasanya dengan balik mereka telah mukallaf. Ya, telah mukallaf. Artinya kalau sudah mukallaf maka perkara-perkara wajib jika ditinggalkan sudah terhitung dosa bagi mereka. Ya, dan dosa itu akan diberikan atau akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Karena wajib itu bila ditinggalkan yastahiqul iqab. Ya, orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'arrafus sabiyyu alamatil buluk. Nah, anak-anak itu juga harus diajarkan kata Syekh tanda-tanda balik. Ya, supaya mereka bisa mengukur, mengetahui apakah dirinya sudah balik atau belum. Jadi harus diajarkan bagaimana ciri-ciri orang yang telah masuk usia balik. Pertama itu annaha bi khamsa asyrata sanah. Pertama, balik itu kalau sudah mencapai usia 15 tahun. Ya, dengan bulan Qamariyah. Bukan bulan Syamsiyah. Ya, bukan bulan Masehi, tapi pakai bulan Hijriyah. Bulan Qamariyah. 15 tahun. Sempurna 15 tahun. Dari lahir ya sampai sempurna 15 tahun, maka dia telah masuk usia balik. Dalilnya apa? Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ya
aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qital. Ya. Wa ana ibnu arba'a asyrata sanah. Jadi dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang. Ya, pada perang Uhud, sedangkan usianya adalah 14 tahun. Falam yujizni, Nabi tidak memperbolehkannya. Kemudian pada saat perang Khandaq, dia menawarkan dirinya untuk ikut, usianya 15 tahun. Fa'ajazani, maka Nabi membolehkanku. Berarti 15 tahun itu adalah usia balik berdasarkan hadis ini. Ini yang pertama. Au bil ihtilam, kalau usianya tidak 15 tahun, di bawah 15 tahun tapi telah ihtilam, telah mimpi basah. Ya. Maka di sini telah balik. Jadi bil ihtilam. Bil ihtilam itu maksudnya keluar spermanya, keluar air mani. Ya. Jadi apapun sebabnya, enggak harus mimpi. Artinya telah terjadi khurujul mani, keluar air mani, maka dia telah balik. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salasatin. Ya. Dari 3 orang itu diangkat pena. Maksudnya perbuatannya itu tidak dihitung dosa. Ya, karena belum balik. Nah, siapa tadi? Anin naim hatta yastaiqidha. Orang tidur sampai bangun. Jadi kalau orang tidur melakukan sesuatu tanpa sadar, maka enggak berdosa. Melanggar, maksudnya perbuatan yang terlarang misalnya. Wa anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil itu tidak dihitung dosa perbuatan-perbuatannya sampai dia yahtalim, yaitu sampai keluar air mani. Berarti setelah keluar air mani, baik dengan bermimpi atau semacamnya, itu dihitung telah balik. Ya. Wa anil majnun hatta yaqilah. Dari orang gila sampai berakalnya. Orang gila kalau melakukan hal-hal yang terlarang, maka tidak dihitung dosa. Tapi apabila perbuatan-perbuatan terlarang itu berkaitan dengan hak orang lain, contoh misalnya Pak, anak kecil ya ngerusak kaca mobil orang, dosa enggak dosa, tapi wajib ganti gitu, wajib ganti. Ya, jadi jangan kira wah anak kecil kan belum tahu apa-apa. Iya, dia enggak dosa karena belum balik, tapi wajib ganti karena ada hukum sebab akibat. Jadi memang belum mukallaf, tapi berlaku kepadanya ahkam wad'iyah namanya. Ahkam wad'iyah itu diantaranya sebab. Dia melakukan sebab, maka wajib menanggung akibat tadi, yaitu harus ganti rugi. Kalau enggak dengan ihtilam tadi, au bil haidi fil mar'ati. Haid bagi seorang wanita. Jadi kalau belum usia 15 tahun, belum keluar air mani, tapi sudah haid, keluar haid bagi seorang wanita, artinya dia telah balik. Dia telah balik. Ya. Biasanya itu 9 tahun. Ya, 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. Wa ujratu man yu'allimuhu hadza fi malihi. Ya. Upah atau biaya belajar anak-anak untuk hal-hal semacam ini tadi, itu ditanggung siapa? Ditanggung siapa? Ya. Fi malihi, harta anak tersebut. Dari harta anak tersebut. Nah, dari sini kita memahami, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, konsep harta dalam Islam itu semuanya harta masing-masing. Jadi nggak ada namanya harta istri, harta suami. Nggak ada namanya harta anak, harta orang tua. Nggak ada. Ya. Konsep harta dalam Islam itu milik masing-masing. Ya, makanya Pak, kalau anak-anak dapat THR itu harta anak. Ya, jangan dipakai. Ya, kadang-kadang
harta anak dipakai. Kapan boleh orang tua memakai harta anaknya? Kalau dia memang nggak punya penghasilan, ya, dan boleh dia mengambil harta anaknya sesuai kadar yang dibutuhkan. Ini bapaknya punya kerjaan, punya duit, ibunya punya duit, harta anak juga dipakai. Itu nggak boleh. Ya, boleh. Makanya konsep gonogini juga di dalam fikih Islam itu sebenarnya nggak ada. Harta gonogini. Harta gonogini itu apa coba Bapak-Bapak sekalian? Jadi harta gonogini itu ya harta yang dihasilkan selama pernikahan. Entah siapa yang kerja. Mau suaminya yang kerja, mau istrinya yang kerja. Harta yang dihasilkan selama pernikahan dalam tradisi kita orang-orang Indonesia dinamakan harta gonogini. Ya, misalnya antum kerja di kantor, di pabrik dan semacamnya, istri cuma di rumah aja. Ya, nah hasil yang antum hasilkan selama kerja itu dianggapnya harta gonogini. Kalau antum bawa ke pengadilan ketika mau cerai dan semacamnya itu nanti akan dibagi dua kalau berdasarkan hukum positif 50% 50%. Ya, tapi kalau dalam berdasarkan KHI ya itu masuknya nanti syirkatul abdan. Jadi dibawa ke syirkatul abdan. Jadi suami kerja di luar cari duit, istri juga kerja di dalam rumah, ngurus rumah tangga gitu kan. Sehingga harta yang dihasilkan oleh suami, istri juga punya hak di situ. Nah, dibawanya ke syirkatul abdan. Ya, ini kalau komplikasi hukum Islam di KHI. Tapi dalam fikih itu nggak ada yang namanya harta gonogini. Hukum asal dari kepemilikan harta itu adalah masing-masing. Makanya ya upah atau biaya pendidikan anak-anak itu diambil dari hartanya kalau dia punya harta. Ya, mungkin aja anak-anak itu punya harta. Ya, dia dapat warisan dan semacamnya kan, sehingga memungkinkan untuk memiliki harta, sehingga biaya pendidikannya diambil dari harta anak-anak tersebut. Kalau punya, bagaimana kalau nggak punya? Fa in lam yakun lahu malun, kalau anak-anak ini nggak punya harta, maka fa'ala man tajibu alaihi nafaqatuhu. Biaya pendidikan, biaya belajarnya ditanggung oleh orang yang menafkahinya. Siapa yang menafkahinya? Orang tuanya, bapaknya, ibunya, gitu kan? Nah, kalau dia nggak punya ibu bapak, nggak punya harta, nggak punya ibu, nggak punya bapak, siapa yang nanggung biaya pendidikannya? Baitul mal. Baitul mal kaum muslimin. Kalau nggak ada baitul mal, agniyaul muslimin, orang-orang kaya dari kaum muslimin harus menanggung pendidikan mereka. Karena dalam harta orang-orang kaya itu ada hak-hak mereka. Wa bi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Ini. Kalau sekarang alhamdulillah ada ya badan zakat nasional, banyak ya sunduk-sunduk itu. Kalau bisa ada badan wakaf khusus ya untuk anak-anak yatim ya, untuk anak-anak terlantar, sehingga benar-benar ya mereka itu mendapatkan jaminan pendidikan dan semacamnya. Barakallahu fikum. Ini terkait tentang syarat wajibnya sholat ya, dan yang berkaitan dengannya. Kemudian kita masuk ke pasal baru, yaitu syarat sahnya sholat. Kalau sebelumnya syarat wajib. Nah sekarang kita masuk ke syarat sahnya sholat. Wa syurutus sholati sittatun. Maksudnya syarat sahnya sholat ya. Sah itu artinya maka tidak harus diqadha, tidak harus diqadha karena sudah dianggap gugur kewajiban tersebut. Nah harus terpenuhi syaratnya. Sittatun, ada
ada 6. Pertama, ma'rifatu waqtiha kama taqaddama. Jadi harus tahu waktu-waktu sholat. Harus ngerti waktu-waktu sholat. Karena jangan sampai dia sholat di luar waktu. Kalau sholat di luar waktu jelas tidak sah. Sehingga syarat sah sholat, orang itu harus tahu waktu-waktu sholat. Ya. Dan itu baik dengan yang yakin, ya yakin telah masuk waktu sholat, seperti dia melihat matahari telah terbenam, berarti telah masuk waktu sholat maghrib, gitu kan? Atau dengan zon, prasangka yang kuat, ya berdasarkan ijtihad, ya dia telah mencari tahu, ya mencari tahu. Ini jadi zon namanya, prasangka yang kuat berdasarkan ya by data, dia telah mencari tahu, maka sah. Ya, artinya dia dikategorikan mengetahui waktu sholat, baik sifatnya yakin atau zon tadi. Ya, dan telah berlalu penjelasan terkait tentang waktu-waktu sholat. Ya. Kemudian yang kedua, wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Nah, di sini menghadap kiblat maksudnya adalah ainul kiblati. Ainul kiblah, ainul Ka'bah. Ainnya Ka'bah. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan kalau jauh dari Ka'bah cukup jihah, arahnya saja. Tapi dalam mazhab al-Imam Syafi'i harus ya ainul Ka'bah, sejajar dengan bangunan Ka'bah ini. Nah, di sini baik dengan cara apa? Yakin dia telah sejajar dengan Ka'bah, menghadap dengan Ka'bah, caranya dia melihat langsung Ka'bah, atau zon. Ya, dengan cara apa? Mencari tahu, ya, mencari tahu. Makanya kan ya penting ya untuk apa namanya? Kalibrasi ya. Kalibrasi arah Ka'bah di masjid-masjid itu supaya ya kita benar-benar membangun ya istiqbalul kiblah ini di atas ijtihad, usaha tadi, berusaha untuk benar-benar sejajar dengan ainul Ka'bah ketika sholat. Nah, istiqbalul kiblah ini nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ada orang sholat kemudian dia tidak mencari tahu arah kiblah, langsung sholat, dan kebetulan memang arahnya pas, itu kan bertepatan dengan yang dia lakukan, dosa enggak? Dosa. Kenapa? Karena ijtihad untuk mencari arah kiblat itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan maka dosa. Jadi entah itu nanya, kalau nggak tahu arah kiblat, nanya misalnya, Makanya mihrab itu penting sebenarnya. Itu untuk ngasih tahu orang kalau arah kiblat ke situ. Kadang-kadang kalau nggak ada mihrab bangunannya kotak misalnya, orang bingung arah kiblat mana gitu kan. Akhirnya nggak mau cari tahu, langsung aja Allahu Akbar. Beneran arah kiblatnya pas seperti yang dia lakukan ketika sholat, dosa dia. Kenapa? Karena meninggalkan ijtihad ya dalam mencari tahu arah kiblat. Bahkan ya bisa jadi sholatnya nggak sah karena tadi ya istiqbalul kiblah bijtihadin, dengan berijtihad tadi supaya dia membangun ya arah kiblatnya itu di atas zon, itu hukumnya wajib. Kalau yakin jelas harus melihat Ka'bah langsung, itu baru ya yakin. Jadi kadang-kadang juga saya pernah nemukan orang sholat membelakangi Ka'bah padahal dia lagi di Masjidil Haram gitu, karena di tempat mas'a, di tempat sa'i ya. Jadi repot kan kayak gitu. Sudah Isya ya? Tapi insya Allah nanti kita lanjutkan ya rukun yang syarat yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.